Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, bertemu lagi pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif bersama Bu Lilis. Baik, kita awali bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswaku yang Ibu banggakan, sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Ya, pagi ini kita akan melaksanakan satu kegiatan perkuliahan dengan metode case-based learning. Apa itu case-based learning? Mari kita lakukan tahapannya. Ibu minta terlebih dahulu para mahasiswa untuk membagi diri ke dalam kelompok kecil per 2 orang. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Saya akan cek terlebih dahulu seberapa tinggi atensimu pagi ini. Cukup fokuskah untuk mengikuti kegiatan perkuliahan? Kita awali terlebih dahulu dengan tepuk konsentrasi. Masih ingat? Masih. Ya, baik. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari Konsentrasi. kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tampaknya ada yang belum kompak. Sekali lagi ya. Ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Ayo konsentrasi. Kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sudah pasti siap mengikuti kegiatan perkuliahan pagi hari ini. Bu Lilis datang dengan membawa satu kasus, satu cerita. Bisa para mahasiswaku simak dengan baik-baik kasus berikut. Setiap peneliti, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, selalu berangkat dari masalah. Bagaimana dengan masalah yang dibawa si Fulan? Si Fulan akan melakukan penelitian, namun masalahnya masih remang-remang, gelap, belum pasti, dinamis, dan sangat kompleks. Padahal masalah penelitian itu haruslah spesifik dan jelas. Bagaimana dengan masalah yang dibawa si Fulan ini? Silakan didiskusikan dalam kelompok kecil. Waktu 1 sampai 2 menit.
Sudah? Adakah yang mau menyampaikan pendapat tentang kasus pertama tadi dari hasil diskusi bersama teman? Silakan. Izin mengajukan pendapat, Ibu. Penelitian itu kan dilakukan karena adanya suatu masalah. Nah, si Fulan kan mau meneliti, jadi masalahnya itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Seperti masalah penelitian harus dirumuskan sejak awal. Masalah penelitian ini sejak awal sampai akhir harus sama. Dari beberapa teori yang sudah saya baca, penelitian itu merupakan pekerjaan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, tertib, dan teratur baik prosedur dan proses penelitiannya. Berarti proses penelitiannya itu harus sesuai dengan masalah. Jadi alangkah lebih baik sebelum memulai penelitian, masalahnya itu harus dimantapkan terlebih dahulu. Begitu, Ibu. Sudah sekian dari saya. Baik, ini kelompok 1. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Silakan. Menurut saya tidak masalah apabila si Fulan atau peneliti terjun ke lapangan atau ke situasi tempat penelitian tanpa membawa masalah terlebih dahulu. Atau misal peneliti membawa masalah tetapi ketika sampai di lingkungan atau di situasi dia harus merubah masalahnya. Itu bukan suatu masalah yang besar. Karena apa? Itu artinya peneliti dapat melepas pandangannya sebelumnya karena dia sudah melihat fenomena yang benar-benar terjadi di lingkungan tersebut secara mendalam dan luas, sesuai benar-benar apa yang terjadi. Nah, dari banyaknya masalah yang muncul, peneliti kemudian bisa menemukan masalahnya atau mengganti masalahnya. Dia memilih masalah yang ada dan dikaitkan dengan metode juga materi yang tepat supaya tidak membuang-buang waktu. Seperti itu, Bu. Baik, silakan berpendapat. Masih ada kelompok lain? Menurut pendapat dari kelompok kami, masalah penelitiannya si Fulan setelah memasuki penelitian harus diganti karena ia dipandang setidaknya mampu menjelaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya dan selanjutnya mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi yang diteliti tersebut. Jadi judul proposal penelitiannya pun juga harus diganti. Begitu, Bu. Bagus, ada berbagai pendapat. Masih ada? Silakan. Terima kasih. Dari kelompok kami, menurut kami seorang peneliti itu harus mendapatkan masalah terlebih dahulu untuk melakukan penelitian agar peneliti itu dapat menyelesaikan bertahap seperti apa yang tadi telah dikatakan itu, karena penelitian itu sistematis. Jadi penulis bisa menyelesaikan penelitian itu ketika sudah mendapatkan masalah. Akan tetapi ketika si peneliti itu merasa kesulitan, peneliti boleh mengganti dengan masalah yang lain. Itu menurut kelompok kami. Baik, dari kelompok yang baru saja mencoba mengkolaborasi ya antara pendapat kelompok 1 dengan kelompok lainnya. Dari beberapa pendapat tadi, sependapatkah? Silakan. Izin mengajukan pendapat. Saya kurang sependapat dengan pendapatnya Mbak Naura. Menurut saya sebaik-baiknya suatu penelitian itu harus memiliki batasan masalah. Kalau menurut saya, kita itu harus menentukan fokus dari masalah kita. Kita perlu membuat batasan masalah dari penelitian yang akan kita teliti. Mengapa kita perlu membuat batasan masalah? Karena menurut saya jika masalahnya kita itu terlalu melebar, ditakutkannya kita akan menemui banyak kendala, menemui banyak kesulitan ketika melakukan penelitian. Jadi alangkah lebih baiknya
untuk membuat batasan masalah. Nah, kita kan juga sebagai manusia itu mempunyai keterbatasan, seperti keterbatasan tenaga, dana, dan juga waktu. Jadi saat kita melakukan penelitian, kita itu harus memperhatikan 3 keterbatasan kita sebagai manusia itu. Kalau masalahnya itu terlalu melebar tanpa ada batasan masalah, menurut saya itu akan membuat masalah tersendiri jadi lebih rumit begitu. Jadi masalah penelitian kita itu akan melebar, akan memenuhi banyak kendala. Jadi ini Bu, takutnya itu penelitian kita itu akan berhenti di tengah jalan kalau masalahnya itu terlalu melebar. Jadi lebih baik untuk kita memfokuskan masalah kita dan membuat batasan dari penelitian kita. Demikian. Baik, bagaimana Mbak Naura? Nah, itu tuh saya terima masukan dari Mbak Eti ya Bu ya. Tetapi justru dengan menetapkan masalah sejak awal itu dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang tidak ingin terjadi di saat penelitian gitu. Karena dengan memberikan standar itu artinya penelitian kita tidak akan berkembang. Dan bisa terjadi 3 hal di situ. Yang pertama, peneliti justru tidak akan segera melakukan penelitian karena dia kebingungan masalah apa ya yang mau aku ambil, soalnya dia juga belum menemukan masalah, jadi mikir masalah terus, jadinya malah penelitiannya nggak segera dilakukan. Yang kedua, bisa jadi peneliti malah asal memilih masalah karena belum lihat masalahnya, jadi asal-asalan aja deh milih masalahnya yang ini, padahal bisa jadi masalah yang ini udah banyak tuh diulas di jurnal-jurnal, di literatur, di buku kita sudah bisa menemukan banyak masalah tersebut beserta solusinya. Yang ketiga, yang terjadi malah masalah yang sesungguhnya ada di lapangan, yang belum ada solusinya, yang kita harus cari tahu solusinya seperti apa, malah jadi tidak terpecahkan gitu, karena kita kan belum tahu masalahnya apa. Nah untuk itu kita harus terjun dulu, mau bawa masalah atau enggak apa-apa, yang penting kalau kita enggak bawa masalah, kita bisa menemukan masalahnya. Kalau kita punya rencana masalah, kita bisa menggantinya di lapangan gitu. Yang ada apa, dikembangkan gitu supaya masalah yang ada di lapangan bisa terselesaikan juga, tentunya bisa mengembangkan pendidikan terutama anak usia dini di Indonesia ini, seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Izin mengajukan sanggahan Bu. Tapi mohon maaf Mbak Naura, kalau kita tidak punya masalah, kita kan tidak bisa melakukan penelitian dengan terstruktur dan baik ya. Terima kasih Mbak Naura. Tadi ada belakang bagaimana? Izin memberikan pendapat Bu. Kami dari kelompok kami setuju dengan pendapat Mbak Naura tadi bahwa judul yang harus diganti itu tergantung dengan masalah apa yang akan diujikan dalam penelitian itu. Jadi judul tidak harus sama dengan penelitian awal karena masalah itu bisa muncul ketika dilaksanakannya proses penelitian. Terima kasih. Baik, untuk mempertahankan pendapat kami Bu, izinkan kelompok saya dari Untirta ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan kepada Sinta. Ya baik, jadi masalah penelitian dapat jika masalah penelitian dapat diganti seorang peneliti menghendaki karena tidak mampu dengan masalah tersebut, itu menurut saya kurang, itu akan menimbulkan masalah karena ketika diganti kemudian setelah menjawab masalah tersebut peneliti tidak mampu juga dan kemudian diganti kembali, itu akan memakan waktu yang banyak hanya untuk masalah penelitian. Sebaiknya peneliti sebelum membawa masalah tersebut ke lapangan sudah harus memperdalam atau memperluas masalahnya sehingga tidak terjadi perubahan yang terus-menerus yang akan memakan waktu yang banyak hanya untuk masalah penelitian tersebut. Seperti itu, terima kasih. Ya, intinya untuk mengembangkan pun kita juga perlu metode dan materi yang dipersiapkan seperti itu. Mengembangkan penelitian pun tidak bisa dengan
seenaknya gitu. Meskipun dikembangkan atau menemukan yang baru, kita tetap harus membawa metode dan materi yang kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Bagaimana Mbak Eti? Saya ingin menanggapi kembali. Menurut saya, kalau si Fulan itu harus mengganti masalahnya setelah masuki penelitian dan mengganti judul proposalnya itu, kalau menurut saya itu akan membuang banyak waktu. Maka kembali dari pendapat saya sebelumnya, bahwa Fulan itu harus menetapkan masalahnya supaya saat melakukan penelitian itu tidak mengalami kesulitan. Jadi ketika kita ingin memantapkan masalah yang akan kita teliti, kita itu perlu melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan agar masalah yang kita ambil itu benar-benar masalah yang akan baik, akan memperoleh manfaat yang baik gitu. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan masalah yang akan kita teliti. Yang pertama itu kita harus menentukan apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan, terus apakah terdapat kepandaian yang diperlukan untuk pemecahan, terus apakah masalah itu menarik untuk dipecahkan. Ada banyak lagi pertimbangan untuk menentukan masalah di awal begitu. Kalau masalah sudah dimantapkan di awal, maka kita itu akan membuat langkah dan prosedur metode dan teknik dan instrumennya itu akan sesuai dengan masalah yang akan kita teliti begitu. Jadi kita tidak akan salah, ibarat kata itu kita tidak akan salah membawa alat untuk kita melakukan penelitian begitu Bu. Jadi kalau kita itu sudah prosedurnya itu sudah ditata secara sistematis seperti metode, teknik, dan instrumen yang akan kita gunakan, itu akan mempermudah kita ketika melakukan penelitian. Jadi penelitiannya kita itu bisa selesai tepat waktu, tidak molor dan tidak membutuhkan dana dan waktu yang lebih banyak begitu. Cukup sekian. Ya. Sudah kita dengar bersama-sama ya, bagaimana tadi ada variasi dari respon para mahasiswa terkait dengan kasus 1. Masih adakah respon lain yang akan disampaikan? Silakan. Saya menanggapi dari Mbak Eti tadi. Tapi kan kalau kita ternyata setelah sampai di TKP menemukan masalah yang lebih urgent untuk diteliti, dan ketika di tengah proses penelitian ternyata masalah yang diteliti itu tidak dapat terpecahkan. Makanya kita harus mengganti judul maupun masalah yang sesuai dengan kita setelah melakukan penelitian di tempat tersebut. Begitu Mbak Eti. Nah, tampaknya ada hal yang kontradiktif ya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Baik, tidak mengapa. Sekarang mana yang akan kita sepakati dan itu merupakan salah satu hal kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Silakan, mungkin bisa mencari solusi konflik, mengkompromikannya bersama kelompok lain, satu dengan lainnya, dan silakan dilakukan.
Sudah mendapatkan satu solusi? Tampaknya sudah ya. Ya kita simpan dulu solusi tersebut, nanti dimunculkan pada akhir perkuliahan. Ya. Berikut, Bu Lilis masih juga memiliki cerita yang kedua. Mari cermati bersama-sama. Dalam usulan penelitian, ya, dalam proposal penelitian, sebaiknya masalah penelitian perlu ditunjukkan dengan data. Jadi kalau seorang peneliti itu menunjukkan masalah penelitian, itu sebaiknya dilengkapi dengan data. Si Fulan meneliti tentang kasus sumber daya manusia yang masih rendah di sebuah lembaga PAUD. Fulan hanya melakukan penggalian data menggunakan satu teknik tertentu, yaitu teknik dokumentasi. Dalam bentuk apa? Dokumentasi yang dimaksud lembar hasil pengawasan kinerja yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru. Bagaimana? Apakah cukup dengan teknik penggalian data semacam itu? Silakan didiskusikan terlebih dahulu dalam kelompok kecil. Silakan, siapa saatnya untuk berpendapat menyampaikan hasil diskusinya? Izin berpendapat, Bu Lilis. Jadi menurut kelompok kami benar sekali dengan menggunakan teknik dokumentasi karena merupakan salah satu dokumen yang secara langsung dibuat oleh kepala sekolah begitu. Kemudian jadi lebih valid dan reliable. Selain itu data yang diperoleh pun nyata. Andai kata dokumen itu hilang, data itu tidak akan berubah. Itu menurut kami. Terima kasih Bu Lilis. Ya, berarti sepakat ya dengan si Fulan. Yang lain? Yang lain silahkan. Bu Lilis izin berpendapat. Ya. Saya dari kelompok 6 izin berpendapat, akan tetapi tidak hanya dengan menggunakan teknik dokumentasi saja, bisa juga diperkaya dengan menggunakan teknik yang lain, misalnya seperti wawancara dengan pendidik yang bersangkutan pada lembaga PAUD tersebut. Seperti itu, terima kasih. Ya, menambahkan teknik penggalian datanya ya. Ya, masih ada? Sudah cukup Ibu. Ya, yang lain? Izin masuk, Bu Lilis. Silahkan. Kami dari kelompok 7 berpendapat bahwa sebaiknya teknik penelitian itu tidak hanya mengandalkan dokumentasi dan observasi saja, tetapi kita juga memerlukan teknik-teknik lain seperti observasi, dokumentasi serta juga pengamatan. Karena dengan observasi kita melakukan pengamatan terhadap para SDM yang ada di sana, serta kita bisa melihat langsung seperti apa kinerjanya, bagaimana kepribadiannya, serta tanggung jawab dan kedisiplinannya dapat kita lihat secara kesehariannya itu tersebut, Ibu. Jadi lebih nyata ya, karena melakukan pengamatan secara langsung terhadap SDM-nya.
pada kinerja keseharian, barangkali demikian ya. Yang lain? Izin berpendapat, Bu Lilis. Silakan. Bukan dengan dokumen, melainkan seharusnya dengan teknik pengawasan maupun evaluasi ataupun survei maupun penelitian pendahuluan. Sebab dari teknik evaluasi ini nanti akan memunculkan sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok. Pengalaman suatu hal ataupun sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tersebut, menurut Margono 2005 mendefinisikan metode penelitian survei adalah pengamatan penyelidikan bersikap kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu dan di dalam suatu daerah tersebut, Ibu. Baik. Nah, sudah semakin beragam ya pendapatnya ya. Ini kalau tidak salah kelompok 7 atau 8 yang baru saja berpendapat. Bagaimana teman-teman dari kelompok 4? Maaf, 567. Sependapatkah dengan apa yang disampaikan? Silakan. Bu Lilis, dari kelompok kami setuju dengan pendapat kelompok 7 bahwasanya benar sekali bukan hanya dengan dokumentasi saja, tetapi dengan observasi, pengamatan langsung, itu akan membuat data akan lebih valid, sangat jelas dan juga tepat. Terima kasih. Berarti menolak penelitiannya, tidak sepakat dengan pendapatnya si Fulan yang hanya dengan satu teknik dokumentasi ya. Ya, masih ada? Silakan. Jadi saya izin masuk. Ya. Jadi menurut kelompok kami sependapat dengan kelompok 7 dan tadi sependapat dengan kelompok 5 di awal pendapat. Jadi memang dokumentasi merupakan satu alat yang bisa digunakan dalam pengumpulan data informasi. Penelitian dan sudah banyak disampaikan dalam berbagai buku maupun jurnal bahwa dokumentasi itu merupakan hal yang termasuk penting juga. Sebaiknya agar lebih jelas mendapatkan informasi, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang lain seperti observasi dan juga sekaligus wawancara untuk lebih akurat yang dapat mendukung, maka dapat ditambahkan dokumentasi seperti lembar hasil pengawasan kinerja guru. Terima kasih, Ibu. Baik, Mbak Tasya, berarti selama itu tidak bertentangan ya dengan masalah dan tujuan penelitian, ya, ada beberapa kelompok yang mengatakan tidak cukup dengan salah satu teknik saja. Bagaimana tadi kelompok 5 ya? Disanggah oleh beberapa kelompok yang tidak sepakat. Silakan. Bu Lilis izin menyampaikan pendapat. Kami kurang sependapat dengan kelompok 8 yang menyampaikan bahwasanya teknik yang digunakan bukan dokumentasi. Padahal menurut pendapat kami, dengan teknik dokumentasi, data yang diperoleh akan lebih valid dan reliable. Selain itu, dokumen penting akan tersimpan dan tidak akan banyak memakan waktu dan biaya. Terima kasih. Ya. Menyepakati hanya dengan dokumen, kemudian dengan berbagai argumennya. Baik, silakan yang lain. Izin masuk, Bu Lilis. Silakan. Saya dari kelompok 7 izin menyangga, saya kurang setuju pada kelompok 8 karena Ria sudah menjelaskan dokumentasi kurang sesuai untuk teknik pengumpulan data.
Menurut saya dokumentasi itu sangat penting karena dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Di dalam metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, betapa pentingnya dokumentasi gitu ya. Masih ada yang mau menyatakan pendapat atau menyanggah kelompok lain sebelum kita beralih pada kegiatan berikutnya? Masih ada? Nah, bagaimana dengan kelompok 8? Tadi ada beberapa argumen, masing-masing menyatakan argumennya untuk saling menguatkan pendapatnya. Tampaknya kita akan mengkonstruksi satu kesepakatan dengan mencari solusi dari konflik tersebut. Bisa berkompromi ya para mahasiswaku. Silakan. Silakan Mbak Tasya dan teman-teman bisa berkompromi. Tampaknya pendapat siapa yang bisa kita jadikan acuan dalam mempelajari salah satu bahasan metode penelitian kualitatif. Saya izin masuk. Ya. Baik Ibu, menanggapi sanggahan dari teman-teman mengenai dengan dokumentasi, di sini kami dari kelompok 8 telah berdiskusi bahwa menurut kami dokumen memang penting, namun di sisi dari dokumen itu sendiri kita memerlukan teknik yang lain, adanya teknik pengawasan dan evaluasi ataupun survei, di mana dalam teknik evaluasi ini nanti kita akan dapat atau muncul sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan data yang menginfokan mengenai sumber daya dari guru di PAUD tersebut. Kemudian dari metode survei itu tadi kita akan mendapatkan gitu ya pengamatan atau penyelidikan yang nantinya akan memunculkan sikap-sikap kritis sehingga mendapatkan keterangan atau penjelasan mengenai sumber daya dari PAUD SDM dari PAUD tersebut, seperti itu. Baik, ini Mbak Latifah. Saya Selvi Eka. Oh, Mbak Selvi. Ya, Mbak Latifah tampaknya sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Selvi. Mungkin akan mencoba untuk menyimpulkan. Mbak Latifah. Baik Ibu. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua hasil diskusi kami bahwasanya teknik penelitian adalah perilaku dan alat yang digunakan untuk menjalankan penelitian dari berbagai macam teknik penelitian seperti dokumen, observasi, wawancara, evaluasi, ataupun kuesioner. Mereka semua sama-sama penting dan saling berkaitan dalam sebuah penelitian. Yang membedakan hanya metodenya saja. Semua itu tergantung peneliti ingin menggunakan teknik yang mana, tergantung kebutuhan juga. Karena penelitian pun beda-beda, jadi banyak cara dalam melaksanakan penelitian, tidak hanya terpaku pada satu metode saja. Seperti itu, Ibu. Ya, prinsip apa ya Mbak Latifah, masih ingat? Teman-teman di sini masih ingat prinsip apa? Bara-baber apa? Apa bara-baber? Banyak cara, banyak sumber. Baik, ya. Terima kasih, Mbak. Baik teman-teman, sekarang kita sampai pada cerita yang ketiga.
Silakan dicermati. Bagian tersulit dari proposal penelitian yaitu materi dan metode. Bantu peneliti agar tidak menghadapi kesulitan ini. Sama halnya dengan kasus 1 dan 2 tadi, silakan teman-teman didahului dengan diskusi dalam kelompok kecil. Terkait dengan kasus 3. Ada kelompok 2 di sini? Kelompok 2? Ada Bu. Silakan. Ya, akan disampaikan oleh rekan saya ya Bu untuk pendapatnya terlebih dahulu. Silakan Yusinta. Baik, kami dari kelompok 2 akan berpendapat, menurut kami, peneliti dapat mencoba mengurai metode penelitian bertahap sesuai dengan materinya. Dalam metode tentunya terdapat tahapan bagaimana seorang peneliti akan melakukan proses penelitian. Tahapan ini mengandung hal-hal apa saja yang akan dikerjakan oleh seorang peneliti. Oleh karena itu, membuat metode itu harus baik dan benar, karena dari metode inilah memuat jawaban sebuah permasalahan, hipotesis, dan tujuan penelitian agar dapat meyakinkan pembaca dengan proposal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Bagaimana dengan kelompok 4? Ada pendapat apa? Izin mengajukan pendapat Bu. Seorang peneliti tidak harus pintar, namun harus peneliti dapat menggunakan metode yang diketahui dan dipahami untuk menyelesaikan penelitian dengan terus belajar dari literatur ilmiah sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Terima kasih Bu. Ya, izinkan saya menunjuk kelompok 6. Adakah pendapat? Kelompok 6. Baik Ibu, saya dari kelompok 6 izin untuk masuk. Silakan. Baik, menurut kelompok saya, jika peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan materi serta metode, lalu peneliti berdiskusi dengan sesama peneliti lainnya, atau juga mencari dan mengkaji ulang jurnal ilmiah yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu dapat menyulitkan si peneliti tersebut. Karena mencari jurnal yang selaras dengan peneliti sendiri cukup sulit diperoleh. Jikalaupun ada, peneliti pastinya membutuhkan banyak waktu untuk membacanya dan mengkajinya terlebih dahulu. Terima kasih, Ibu. Ya, menurut pendapat kelompok ini, lebih baik menggunakan materi dan metode yang sudah dikuasai ya. Ya, sekarang kita dengar pendapat kelompok 8. Baik, saya perwakilan dari kelompok 8 izin masuk. Menurut kelompok kami, materi dapat adanya, maksudnya dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti, dijabarkan lagi. Jadi peneliti itu tidak perlu mengusahakan materi-materi lainnya. Di mana maksud dari mengusahakan materi yaitu sebelum peneliti menetapkan penelitian, sebelum penelitian dahulu kita sebagai peneliti banyak mencari referensi dari buku penelitian, baik jurnal ataupun mana dari referensi tersebut peneliti akan mendapatkan teori atau materi yang sesuai dengan judul penelitiannya. Seperti itu, Ibu. Baik.
Silakan, sudah ada 4 pendapat, ada yang akan berpendapat lagi? Saya akan berpendapat Bu Lilis untuk menyanggah kelompok 8. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8 bahwa materi itu dikembangkan sendiri saja oleh peneliti begitu, dan tidak perlu dijabarkan lagi karena peneliti tidak perlu mengusahakan materi-materi lainnya. Tetapi menurut saya materi dalam metode penelitian itu sangat penting kayak gitu, karena dengan adanya materi yang benar dan sesuai itu tentunya dapat membuat konsep yang struktur dalam mengembangkan fenomena masalah yang akan kita kaji dalam perspektif yang benar seperti itu. Nah, jadi mengembangkan materi itu tentunya sangat penting kayak gitu, karena dengan mengembangkan materi dengan sumber yang sangat banyak tentunya dapat menimbulkan peluang yang lebih besar untuk mendapat data yang lebih sesuai, data yang lebih benar gitu. Jadi jangan hanya menurut kita saja seperti itu, tapi boleh kita cari dari sumber manapun untuk memperkaya materi kita. Seperti itu Bu Lilis. Silakan kelompok 8, ada yang menyanggah, bagaimana responmu? Baik, saya dari kelompok 8, terima kasih atas sanggahannya. Jadi betul, kami telah menjelaskan di awal bahwa yang dimaksud materi seadanya sebelum peneliti memuat materi tersebut, terlebih dahulu peneliti harus mencari referensi-referensi baik dari buku ataupun jurnal supaya materi tersebut lebih terarah dan sistematis dan langsung sesuai seperti itu. Jadi tidak semesta-mesta kita hanya menggunakan materi yang kita tahu, tetapi kita harus mencari referensi terlebih dahulu. Itu yang kami sampaikan di awal seperti itu tadi. Ya, kita dengarkan respon dari kelompok 6. Sependapat dengan siapakah? Apakah lebih cenderung pada kelompok 8 atau bagaimana? Silakan. Ya Ibu, izin masuk. Saya sependapat dengan kelompok 2 dan ingin melanjutkan pendapat dari rekan sekelompok saya, Tasya. Maka dari itu, peneliti harus mampu membuat metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan, hipotesis, dan juga tujuan penelitian. Karena sebagian besar peneliti gagal dalam menunjukkan keselarasan hasil dari penelitian dan juga metode penelitian. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 6? Ibu, saya tadi kelompok 6, Ibu. Kelompok 4. Bagaimana responmu terkait dengan kasus 3? Kalau menurut kami, seorang peneliti itu bisa menggunakan metode yang diketahui dan dipahami agar penelitian itu tidak terlalu lama untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian, peneliti juga bisa sambil belajar membaca jurnal-jurnal. Jadi peneliti itu tidak harus menguasai semua metode penelitian terlebih dahulu. Begitu Bu. Oh begitu. Itu pendapatmu Izin masuk ya? Bu Lilis. Ya. Izin masuk Bu Lilis. Silakan. Saya ingin menyanggah pendapat dari kelompok 4. Jika menggunakan metode yang kita ketahui dan kita pahami saja, tanpa ada pertimbangan lainnya, itu mungkin saja akan menimbulkan masalah seperti terjadinya ketidakselarasan materi dengan metode. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu mencocokkan antara materi dengan metode dengan cara menguraikan metode penelitian bertahap sesuai dengan materi yang akan diselesaikan sehingga dapat menjawab sebuah permasalahan, hipotesis dan tujuan penelitian dengan baik dan benar serta akan membuat yakin dengan proposal tersebut. Terima kasih. Ya, wah sudah banyak ya pendapat dari teman-teman dan tampaknya teman-teman banyak menggali informasi. Tapi silakan menyampaikan pendapat untuk memperkaya wawasan kita. Nah, sekarang mana yang menjadikan pemberi nuansa pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya? Kita dengar siapa yang akan mencoba menyimpulkan untuk kasus 3? Saya Bu Lilis. Silakan.
Metode penelitian itu adalah cara yang digunakan untuk memperoleh fakta tergantung pada realitas permasalahan yang kita kaji, seperti itu. Untuk itu, dalam melaksanakan metode penelitian, tentu kita memerlukan referensi materi yang sangat luas untuk melanjutkan metode tersebut, mulai dari jurnal, literatur, ataupun berdiskusi, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa memakai metode yang kita bisa, itu juga bisa. Tetapi selain kita memakai metode yang kita bisa, kita juga harus mencocokkan dengan permasalahan gitu. Jadi apakah metode tersebut cocok dengan masalahnya atau tidak? Kalau misalkan cocok bisa dilanjutkan, kalau misalkan tidak kita berganti dengan metode yang lain. Untuk itu sangat perlu sebagai peneliti mencari referensi metode-metode yang lain, tidak hanya yang kita tahu saja, seperti itu. Nah, itu kita gunakan tentunya untuk memperkaya ilmu ya, ilmu peneliti gitu. Insya Allah dalam melakukan penelitian itu tidak ada waktu yang sia-sia seperti itu dalam usaha kita. Karena yang kita lakukan ini adalah untuk menemukan solusi begitu. Solusi yang akan kita pakai untuk memperbaiki pendidikan tentunya ya kan. Jadi apabila peneliti melakukan sesuai alurnya dengan optimal dan sesuai, jadi setiap alur dia paham, dia lakukan secara optimal, dia lakukan sesuai porsinya, insya Allah penelitian tersebut akan selesai pada waktunya, sesuai dengan masalahnya, menemukan solusinya dan juga akan nyambung seperti itu apabila dilakukan secara runtut seperti itu. Ya, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dengan sesi akhir dari perjumpaan kita. Yang jelas, saya suka dengan mahasiswaku. Ketika Bu Lilis katakan, mana mahasiswa hebat, Anda tunjuk dadamu, saya hebat. Mana mahasiswa hebatku, saya hebat. Ketika saya katakan ketiga kali seperti itu, mana mahasiswa hebatku, saya hebat. Pasti bisa. Bisa? Ya, bisa ya teman-teman semua? Yuk, mana mahasiswa hebatku? Saya hebat. Mana mahasiswa hebatku? Saya hebat. Mana mahasiswa hebatku? Saya hebat. Pasti bisa. Alhamdulillah. Mari kita lihat pada slide. Tadi yang jelas sudah sampai pada kita selesaikan 3 kasus, ya. Untuk hari ini kita selesaikan 3 kasus. Silakan dibuat ringkasan singkat. Dibuat ringkasan singkat tentang diskusi kita hari ini, ya, berbagai kasus tadi. Saya ingatkan secara garis besar bahwa pada bahasan 1, kita punya 3 bahasan ya. Pada bahasan 1, kita berbicara tentang masalah penelitian. Kemudian pada kasus 2, dengan bahasan 2, kita tadi sempat mengkonstruksi solusi kasus terkait teknik pengumpulan data. Masih ingat si Fulan dengan dokumentasi ya? Masih ingat ya? Ya. Kemudian pada kasus 3 dengan bahasan 3 terkait materi dan metode dalam proposal penelitian. Silakan dibuat ringkasan singkatnya terlebih dahulu. Nah, para mahasiswaku semua yang hebat, ada sebuah tugas ya yang harus para mahasiswa lakukan untuk kegiatan pekan depan. Ya, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, apa tugasnya? Melaporkan, menyampaikan hasil catatan ringkas
tentang bahasan yang setelah kita diskusikan hari ini. Jadi catatan ringkasnya disusun dulu dengan baik, dengan benar berdasarkan 3 kasus tadi sampai dengan solusi konfliknya. Lalu silakan nanti diungkapkan ya, dipaparkan pada pertemuan mendatang. Paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau begitu cukup sampai di sini perkuliahan kita. Bertemu lagi pada pekan depan. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi